memang luar biasa. Ada di desa Kota Batu yang dianggap ibu adalah desa, ternyata sudah sekolahnya modern dan keagamaan juga di sini menjadi nomor 1 gitu. Alhamdulillah ya. Termasuk pas pelaksanaan. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, nanti evaluasi, itu semuanya ada di leadership. Jadi kepemimpinan di pramuka itu insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat podcast Kusuma Bangsa Channel? Alhamdulillah, gak disangka-sangka Bu, alhamdulillah saya berkesempatan duduk bareng bersama seseorang yang spesial. Beliau dua pemimpin ini, alhamdulillah, pertama yang saya kagumi, yang saya menjadi panutan inspirasi person, yaitu pertama Ibu Ratna Wulansari. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kami, podcast Kusuma Bangsa Channel. Yang kedua, tidak kalah lagi, pemimpin leader saya, ya, Bapak Kepala SMK Kusuma Bangsa, Bapak Idris Eskom MPD. Alhamdulillah, kabarnya Pak gimana? Baik. Ini Bapak pakai pramuka, saya jadi pramuka, kenapa nih? Ini Ada apa? Kita sedang ada event. Iya, bener. Iya, iya. Lomba tangkas Menggalang season ketiga. Alhamdulillah. Ini udah jalan ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga, Bu. Iya, alhamdulillah. Kebetulan ada Ibu, mungkin Iya, siap. Awalnya kita todong Bu podcast Bu, karena kita ada program dari Kusuma Bangsa jurusan multimedia. iya. Alhamdulillah ibunya humble ya, maksudnya Amin. responnya siap enggak gitu. Amin. Sehat-sehat Bu. Amin. Amin. Walaupun kita tahu ya kepala desa itu pasti jadwalnya padat Bu. Insya Allah. Selalu beriringan dengan ajudan-ajudannya, dikawal terus. kayak diculik sekarang. Iya, kita juga punten ya, di mejanya penuh ada sponsorship Ibu punten. Ini produk-produk dari Dari KAF, dari minyak wangi Dobha. Itu belum Pak. Oh, belum. Makanya kita dibuka. Itu. Ini insya Allah nanti Siap, ya. next time. Iya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Ibu, kita dilanjut pertanyaan pertama Bu nih. Siap. Mengenai pandangan Ibu ya sebagai kepala desa Kota Batu kan. Ini 2 periode Pak. Si Ibu. Saya baru 1 periode. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Yang bikin saya Masya Allah itu Ibu seorang perempuan ya Bu. Siap. Luar biasa. Woman inspiring untuk kita semua. Amin ya Allah. Yang kita tahu ya Bu, kalau untuk perempuan itu kita aja di rumah, Masya Siap, Allah kan. siap. Iya. Bagaimana sih Bu untuk pandangan Ibu sebagai kades terhadap Kusuma Bangsa ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Wulansari selaku Kepala Desa Kota Batu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini ya, hari Sabtu, alhamdulillah Ibu bisa hadir dalam acara Lotapa di SMK Kusuma Bangsa, di mana luar biasa sekali. Ternyata ini sudah periode yang ketiga Pak ya, Iya. sudah 3 kali melaksanakan ini, dan luar biasanya tidak hanya dari desa Kota Batu ini luas ya, sampai ke Taman Sari, bahkan dari Ciawi juga. Jadi penggalang-penggalang ini dari tingkat SD maupun SMP yang luar biasa, yang Ibu juga kagum sekali dengan sekolah ini karena anak-anak yang luar biasa, soleh-soleha ya. Dia semua mempunyai pribadi yang baik, pintar-pintar, dan bahkan dalam beberapa waktu ada yang sudah diterima menjadi TNI ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Dan motivasi Ibu terus berjuang karena ini adalah tidak hanya itu ya, bisa silaturahim, bisa bertemu juga tadi dengan Bapak yang dari Kuarcap Kabupaten Bogor, luar biasa Bapak Kosasi ya. Alhamdulillah tadi sudah berbincang dengan beliau juga, dengan yang artinya di sini guru-gurunya yang luar biasa ya. Motivasinya tidak hanya mungkin di pendidikan yang di dalam, juga pendidikan yang pembekalan dari ilmu pramuka itu yang luar biasa, bisa membentuk mental anak-anak yang luar biasa di pramuka ini, karena dulu juga Ibu adalah seorang pramuka juga. Yes, pramuka sejati ya Bu. Alhamdulillah ya, amin. Terima kasih Bu. Untuk Pak Idris nih, kenapa sih Bapak sampai yakin untuk membentuk program Lotapa ini? Sedangkan kita SMK itu Bapak tahu sendiri kan, programnya itu banyak, acaranya banyak, sampai Pak Idris gimana dulu nih gitu kan. Kenapa seyakin ini untuk tahun ketiga ini ya Bu? Udah berjalan. Yang pertama,
terima kasih ke Bu Kades yang Ya, sudah hadir. sama-sama Bapak. Untuk program-program di SMK itu memang cukup padat. Siap. Lotapa ini sebagian dari kegiatan program tahunan kita. Sayangkan sudah ditunggu banyak penggemar dari SD dan Iya. SMP. Sebetulnya ini kolaborasi SMP dan SMK Kusuma Bangsa Lotapa itu, karena perlombanya tingkat SD dan SMP gitu Bu ya. Jadi di SMK kebetulan kita ada visi dari SMK Kusuma Bangsa untuk outputnya itu akan memiliki integritas yang tinggi, selain akhlak yang mulia dan keterampilan. Amin. Nah, integritas ini bisa diperoleh dari kegiatan kepramukaan. Siap. Nah, dari kegiatan kepramukaan ini banyak hal, terutama di event seperti ini. Mereka ada yang jadi ketua, ada yang jadi humas ya, ada yang jadi mata-mata lomba untuk koordinatornya. Mereka aktif di situ gitu. Bahkan mereka cenderung lebih bergembira, lebih semangat untuk belajar mengelola event gitu dibanding di kelas Bu. Betul. Siap. Bahkan banyak lihat tadi ya, siswa-siswa yang Ceria ya, jarang semua hadir ceria itu, ya. mereka selalu hadir di kegiatan itu. Berarti Alhamdulillah. ada interest ya, ada ketertarikan mereka pada kegiatan ini. Nah, mereka selain membentuk karakter yang kuat, mereka belajar manajerial Bu. Belajar untuk mengelola event, mengelola kegiatan, dan itu sejalan dengan tujuan kita gitu. Bahkan di perusahaan dibutuhkan untuk bagaimana karyawan itu bisa memanage atau mengelola kegiatan gitu. Pekerjaannya nih yang mana dulu. Nah, itu dibentuknya dari event-event seperti ini. Tidak bisa di kelas dengan konsep dan teori gitu Bu. Menurut baik gitu Bu Desi. Ya, tadi saya di garis bawah ya, semua ternyata dari panitia, dari yang terselenggara, semua siswa kami yang dari SMP, SMK gabungan, yang kita tahu anak itu kan masih bisa diarahkan ya, harus diarahkan, tapi ini udah bisa megang, saya bagian humas, saya bagian untuk bagian ini. Mereka tuh sangat percaya diri karena mungkin dikasih pembekalan dari pramuka itu ya Pak. Para pembimbingnya yang luar biasa. Iya, Terima kasih pembimbingnya. juga kepada para pelatih. Iya. Ini ada 2 orang pembimbing kita. Mungkin pelatih yang lain nonton podcast kita, Iya, terima kasih atas bimbingannya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kondisi yang, Selalu Sedang banyak aktivitas Bu, Iya. tetap kita tidak mau istilahnya harus jalan beriringan gitu, supaya apa yang diinginkan oleh panitia atau peserta ini kan ditunggu nih, kapan nih Lotapa yang ketiga gitu. Sempat kita mau mundur karena kondisi tertentu, tapi kepercayaan teman-teman di pelatih dan pembimbing meyakinkan kami untuk terus jalan gitu, insya Allah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Sekcap bahwa menitipkan kepada Kusuma Bangsa untuk terus menjalankan program ini karena manfaatnya cukup dirasakan oleh masyarakat luas gitu. pengaruhnya sudah terasa gitu ya Iya Pak. gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi Bapak bilang kayaknya ini Lotapa mundur nih. Kayaknya bentar lagi puasa ya Bu. Kita 5 hari lagi puasa. Masa Iya, puasa kita Masya. Lotapa gitu. Alhamdulillah atas kepercayaan Bapak Kepala Sekolah Lotapa. Sesi ketiga ini berjalan terus gitu ya Pak. Saya mau tanya nih dari sosok pemimpin kedua ini, apa sih pengaruhnya pramuka untuk kepemimpinan ini ya Pak? Dan saya seorang pemimpin tuh harus apa yang dipunya? Apakah di pramuka sudah ada apa seperti apa pengaruh besarnya gitu? Siap. Mungkin dari kepala desa dulu ya Ibu. Ya, enggak. Jadi pramuka itu yang tadi Ibu katakan ya, dapat membentuk tidak hanya pribadi yang luar biasa ya, karena ulet yang Ibu rasakan seperti itu ya. Satu anak-anak itu dididik untuk disiplin ya, jujur, berkata baik ya terhadap kakak, terhadap orang tua, terus selalu bisa menjaga emosional dimanapun. Yang pastinya setelah tumbuh nanti anak-anak yang berjiwa pramuka ini, yang Ibu selalu dapati insya Allah mempunyai jiwa-jiwa yang
akan membentuk menjadi anak-anak yang sukses. Amin, ya Rabbal amin ya Alamin. rabbal alamin. Karena pramuka itu sudah, kalau disebut sudah include semua di situ, ada di dalamnya ya. Dari mulai tutur kata yang baik, terus kita semua ada di situ kan dibahas semua ya. Tidak boleh meninggalkan ibadah kita juga ya. Dimanapun waktunya kita harus ingat, kalau mungkin muslim sholat 5 waktunya ataupun dengan agama yang lain, bagaimana kita bisa bertutur kata yang baik, sopan, dan selalu ulet dalam belajar ya, tidak pernah patah semangat, terus berjuang dimanapun berada, terus capai cita-cita, tidak pernah ada kata untuk terlambat untuk mengejar cita-cita ataupun dikatakan kita lelah ya, terus kejar. Nah itu ada di dalam jiwa pramuka itu sendiri. Dan luar biasa di SMK Kusuma Bangsa ini juga, yang selalu ibu hadir di sini, sudah melihat bagaimana ruang kelasnya sangat baik ya buat anak-anak belajar. Terus tadi juga memantau ke atas, di atas ada masjid yang luar biasa, jadi dipisah untuk masjid laki-laki. Kode aja dulu Pak gitu. Masjid perempuan sudah terpisah, dan mudah-mudahan pasti ada rezeki di dalamnya. Amin. Amin. Karpetnya masih kurang katanya. Gitu. Ini mah kode secara terang-terangan Bu. Ya, juga keberkahan ya Ibu. Iya. Terharu sekali ya, karena itu yang tidak semua orang mungkin berpikir ya, di sekolah itu harus ada musola, harus ada masjid, tapi itu akan menjadikan anak-anak ingat dengan sholat 5 waktunya. Karena pasti Pak gurunya akan mengingatkan waktunya zuhur nih, sholat zuhur sambil istirahat ya. Dan Ibu ingin juga masjid-masjid itu selalu menjadi motivasi buat anak-anak, tidak kosong, jadi ada jam waktu. Mudah-mudahan pagi bisa sholat duhanya juga sudah ya. Bu kita. Amin, Iya, sudah dilaksanakan SMP, ya. SMK, Terus pembiasaan. membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat Pak gitu, dibiasakan anak-anak ya. Karena Ibu berharap insya Allah dengan apa yang kita titipkan, kita berikan kepada anak-anak ya, apalagi untuk selalu mencintai dan membaca Al-Quran, insya Allah menjadi harapan, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Alhamdulillah. Dan Ibu berharap ya juga di saat sekarang kan sedang untuk pembukaan untuk anak-anak baru ya gitu. Oh, iya. Sudah mulai yang pertama nih ya. Ya. Udah tahap 1 ya. Iya, gelombang 1. Gelombang 1 ya. Karena Ibu sendiri merasa SMK Kusuma Bangsa itu luar biasa, dan berada di Desa Kota Batu ini Ibu sangat bersyukur. Tidak bisa diungkap dengan kata-kata ya. Selebihnya guru-gurunya soleh-soleha ya. Terus tanpa lelah ya berjuang untuk semua anak-anak. Dan Ibu selalu mendapati bahwa anak-anak ini walaupun di luar ya tidak pernah ada kata-kata bahwa Ibu mendapati anak-anak itu tidak baik di luar sekolah, dan itu satu motivasi bagaimana Ibu ingin yang mungkin tidak diterima negeri bisa sekolah di sini ya. Karena sekarang sudah 240 anak, kemungkinan hanya kurang 40 orang anak lagi. Mangga sampai akhir Mei ya. Karena tidak hanya warga Kota Batu ternyata yang sekolah di sini. Kalau Ibu bertanya, kadang-kadang dari luar desa Kota Batu betul. pun ada ya. Karena memang luar biasa. Ada di Desa Kota Batu yang dianggap Ibu adalah desa, ternyata sudah sekolahnya modern dan keagamaan juga di sini menjadi nomor 1 gitu. Alhamdulillah ya. Terima Ini kasih. belum diminta testimoni udah testimoni. Alhamdulillah. Ya, luar Ini biasa. Narulia. Amin. Alami ini. Amin, Alhamdulillah insya dari Allah. kepala desanya langsung, kepala desa Insya Kota Allah, Batu. amin. Tadi Ibu sempat nyinggung ya untuk emosi yang bisa Ya. dijaga anak-anak. Siap. Seberapa pengaruhnya emosi yang harus dijaga anak-anak Ya. yang terhadap kepemimpinannya itu Bu? Iya. Pentingkah emosi harus dijaga atau Betul, gimana? penting ya. Karena sekarang ini kan mungkin kalau sekolah agama pesantren itu kan dalam sekarang mungkin tidak semua bisa masuk ke sana ya. Terlebihnya sekolah ini kenapa ilmu agama itu harus menjadi nomor 1 juga disamping dengan ilmu-ilmu lainnya gitu kan. Bagaimana menjaga emosional anak ya terhadap anak-anak, terhadap orang tua ataupun yang lebih di atas itu kan. Iya. Jadi dari mulai cara bicara yang baik, karena sekarang banyak sekali mungkin bermain dengan HP ya, WA
ya, terjadi misal serang, mungkin ada yang dengar juga bully terhadap teman-teman dan lain. Nah itu, jadi mengkontrol emosi itu adalah bagaimana kita bisa berpikir sebelum berucap. Kita bisa pikirkan kata-kata itu dengan baik, apakah ini baik untuk saya utarakan, apakah ini baik untuk saya tuliskan ya, walaupun hanya dalam WA ya. Jadi kalau mengontrol emosi dengan baik, insya Allah yang keluarnya akan baik Ya, ya, insya Allah. Pastinya anak-anak tuh mumpung masih bisa dibentuk ya. Kalau mungkin nanti sudah dewasa Pak, lebih sulit lagi untuk membentuk karakter ini. Ya, terima Jaga kasih. emosi itu luar biasa dan harus harus bisa menjaganya, Bu. harus bisa menjaganya. Harus bisa menjaganya. Untuk kita lanjut ke Bapak Idris, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap pramuka ini? Apa pengaruhnya untuk kepemimpinan untuk masa depan, Pak? Iya, mengutip apa yang disampaikan di pembukaan tadi oleh Pak Sekcap Pak Kosasi ya, bahwa anak yang menjadi peserta sekarang adalah pemimpin masa depan. Iya. Maka garis bawahnya adalah kepramukaan ini lebih menonjol ke leadershipnya. Dan anak dibentuk untuk bagaimana merencanakan kegiatan, bagaimana mengelola kegiatan, bagaimana mengontrol kegiatan. Dari mulai perencanaan sampai evaluasi mereka sudah paham. Baik itu dari pesertanya kan juga latihan dulu, Bu. Jadi mereka untuk menampilkan lomba itu perlu persiapan yang matang gitu. Nah, persiapan matang itu juga perlu strategi. Mereka belajar tentang strategi bagaimana memenangkan lomba gitu. Jadi di situ sudah include semuanya. Jadi dengan mengikuti lomba, pesertanya juga mempersiapkan diri. Ya, bukan hanya peserta, panitianya apalagi. Penyelenggaranya sampai ada di depan kita, Bu. Ini salah satu persiapan mungkin dari teman-teman. Mencari sponsorship. Biasa. Ini boleh nanti di spill ya, supaya kita dapat lagi. Amin. Jadi ini ada minyak Bu Desi. Dobha ini. Iya. Dobha ini mereka berkontribusi, Bu, terhadap kegiatan ini, sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Dobha. Bisa dicoba, Bu. Iya. Nah, ini Ibu senang minyak wangi kan? Salah satu Boleh dicoba, Bu. perolehan dari anak-anak itu bisa, atau dari pembimbingnya Wanginya itu bagaimana menghadirkan. boleh coba? Boleh dibawa juga, boleh. Ini ke depan kita gitu. Kayak semacam bisa terapi. Iya. Jeruk nipisnya. Ibu suka ini. Sekaligus, Iya. Ini juga bisa Ini dipakai nggak buat ada salad, Bu. alkohol ini. Iya, nggak ada alkohol. Iya, ada alkohol. Ini Iya. bisa. Jeruk nipis kebetulan diambil, ibu suka ini. Bisa dibawa ya? Boleh, Bu, boleh. Nanti dibawain. Ibu doakan biar sukses, Amin. laris Iya. ya. Coba ini wanginya seperti terapi, ada wangi jeruk nipis, tidak ada alkohol nih. Iya. Bisa dipakai untuk sholat juga ya, insya Allah. Ini pabriknya di mana? Itu di Ciapus ya. Tapi kalau ininya kantornya di mana, Bu? Di Bondongan. Yang di Empang tuh, Bu, yang pas Jajaran minyak wangi itu ya. Nah, Dobha ya. Jadi Dobha cukup terkenal. Nah, itu juga salah satunya bisa menghadirkan itu kan perlu Sesuatu. perlu keahlian gitu. Siap. Terus ini juga ada minum juga itu. Nah, Ini memang belum. Cuman ya. Tinggal sedang men-spill yang punya perusahaan. Amin. Biar narik-narik. Kalau ini ada. Alhamdulillah. Tapi bukan perusahaannya ya disebut. Ya barangkali Bu Kadis juga mau kontribusi begitu. Insya Allah. Ada BUMDes ya, Bu, ya? Ya ada BUMDes. Ya, insya Allah. Insyaallah nanti Mudah-mudahan bisa jalan kolaborasi terus. lebih lanjut lagi. Amin. Artinya leadership itu sampai ke situ, Bu. Sampai ke bagaimana memanage sampai keuangan gitu. Iya. Kan kegiatan itu pasti pakai anggaran, Betul. pakai biaya. Nah, tidak sepenuhnya dari sekolah, mungkin dari kegiatan itu dia mencari gitu, si humasnya itu mencari. Dan dalam pencarian itu kan dia belajar komunikasi. Belajar menawarkan sesuatu. Nah, di situ pembelajarannya project based learning. Jadi langsung nyata gitu, termasuk pas pelaksanaan. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, nanti evaluasi, itu semuanya ada di leadership. Jadi kepemimpinan di pramuka itu insya Allah Paket komplit. gitu. Sudah dibandel semua di pramuka ya. Iya, gitu. Makanya dianjurkan kan ikut pramuka.
bahkan ekstrakurikuler wajib. Ya. Mengenai ekstrakurikuler. Bagus. Iya. Ibu dulunya nih sekolah ada ekstrakurikuler yang diikutin nggak? Ada. Ya, pramuka. Oh pramuka. Dari jenjang apa tuh Bu Ibu ikut untuk pramuka ini? Kalau pramuka kan di sekolah ya, dari SD, SMP, SMA juga. Oh, Kalau dulu aktif kan juga Bu ya, pramuka dari alhamdulillah. SD. Jadi di SD, di SMP, SMA juga kan. Kalau ibu kebetulan dari alumni SMA Negeri 4. Oh iya, iya. Kalau dulu kan suka ada di Istana Presiden dulu ya. Di sana Jadi kalau wakil, ada ya perwakilan. untuk upacara dari beberapa sekolah yang ada di Kota Bogor, Iya. perwakilan sekolah. Jadi banyak sekali tuh kegiatan-kegiatan waktu itu. Ya. Ekstrakurikuler apa yang Bapak ikutin setelah waktu sekolah? Banyak, jangan-jangan diborong lagi. Kalau Bapak pernah ketua PMS, Oh, jadi PMS, Paskib juga pernah. Luar Luar biasa ya. Rohis, OSIS, ya memang ketua OSIS gitu. Ya. Memang banyak kegiatan. Gitu. Alhamdulillah. Pas karena di SMK Bu, jadi sama, jadi Iya. karakternya kan mirip nih, jadi mengingatkan masa Berjalan. lalu. Iya. Gitu. Masya Allah. Luar Itu biasa. jadi termasuk mungkin kegiatan ini sebetulnya salah satu implementasi dari mata pelajaran Bu ya di Iya. podcast ini di Iya. SMK. Kebetulan beliau yang Luar biasa kakaknya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya luar biasa. Ini saya jadi ngeledak gini. Kelasnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Udah ini apa namanya senior. Enggak Ibu, Masya Allah. ada lebih senior lagi. Saya mau diajarin sama guru-guru yang di Kusuma Bangsa. Tapi alhamdulillah luar biasa ini ya. Bisa pertama di sini. Ibu nggak tahu nih. Apa ya, tuh? izin Allah hari ini kita syuting ya. Iya benar, starting namanya. tiba-tiba ya. Iya, Padahal iya, nggak ada iya. schedule Oh, ataupun podcast mungkin gimana? rencana ya gitu ya. Masya Namanya Allah. praktek On the spot anak, Bu. gitu. Itulah. Praktek Ini anak, Bu, praktek ya? anak Bu sebenarnya. Jadi anak-anak itu manggil narasumbernya siapa, yang jadi hostnya anak, yang jadi Masya kameramen, Allah. editor, semuanya anak. Jadi Luar biasa. tadi Bapak bilang project based learning, semuanya Nah, diterapin itu sama Ibu siswa juga kita. bisa pantau channel kita di Iya. nanti Di SMK Kusuma Bangsa disebutkan Bogor. tadi untuk memantau channelnya di Di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Itu SMK ada Kusuma podcast Bangsa, semua ya. kita, kegiatan semuanya ada di situ Bu. Bisa di like, Iya. komen, subscribe itu yang Oh, penting. amin. share. Share. Paling kan. Tadi bilang Pak Sescap ya tadi Iya. katanya masa depan itu untuk menjadi pemimpin tidak instan. Betul. Bener yang dibilang Pak Sescap. Saya juga dengar dari Pak Idris, saya itu ketua PMR, bahkan ketua OSIS, DKM segala macam. Apa pentingnya seorang pemimpin yang tadinya bilang gak bisa instan? Kenapa sih Bu? Pak Sescap itu sampai bilang gak bisa instan nih untuk jadi pemimpin. Betul, ya. Jadi kan untuk membentuk karakter tadi ya perlu untuk pembelajaran dari sejak dini ya. Iya, iya. Nah, kepemimpinan itu memang jiwa itu kan berbeda dengan mungkin ada yang mempunyai arah ke sana ya. Iya. jiwa pemimpin. Tapi yakin pemimpin itu semua tuh semua bisa menjadi pemimpin. Dimulai dari hal kecil dulu. Iya, iya. Misalnya kita berlaku bagaimana ya? Satu, berlaku adil terhadap teman-teman kita ya. Misalkan dalam pramuka itu kan semua tuh ada di situ, kedisiplinan, contoh untuk mama adik-adik kita terhadap kakak-kakaknya ya. Peladanan, ya. Nah itu kan Iya. kalau berlaku adil terus menjadi yang jiwa bertanggung jawab dalam hal apapun situasi seperti itu. Insya Allah ya, dimana nanti setelah menjadi pemimpin pasti akan mempunyai anak buah. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik, yang menjadi contoh untuk anak-anak buah kita ya, karena pemimpin itu tidak hanya dilihat dari cara kerja ya, tapi dengan bawahan itu tutur kata, terus juga tetap kesopanan harus ada. Bagaimana untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada ya, itu tidak bisa dengan emosi seperti tadi Iya, ya. iya. Jadi bisa duduk bareng dan yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Iya. Nah, jadi pemimpin itu harus siap dalam situasi apapun, ya harus bisa menghadapi apapun, karena pemimpin itu penuh dengan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Ya, misalnya menemukan berbagai macam hal yang memang tidak mudah ya, yang tidak bisa anak buah kita memutuskan,
pasti seorang pemimpin itu harus memutuskan dengan baik, insya Allah, dan yakin bahwa sesulit apapun yang Allah berikan ujian terhadap kita, kita berserah diri pada Allah, meminta pada Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan dan solusi. Intinya selalu berbuat baik dengan niat baik dan ikhlas ya, menjalani kehidupan ini. Tidak punya pemikiran yang tidak, insya Allah. Kalau kita sudah mempunyai hati yang tulus, baik dan ikhlas, insya Allah Allah akan berikan orang-orang yang baik juga dekat kita. Ya insya Allah. Jalan-jalan yang kita lalui insya Allah selalu dalam hidayah Allah, dan yakin kehidupan kita itu bahwa tidak pernah kita terlalu ambisi untuk memberikan hal yang mungkin tidak tercapai dengan pemikiran kita, tapi jalani saja kehidupan itu seperti air mengalir. Dan menjadi pemimpin itu adalah harapan ibu pada semua anak-anak ibu ya, capai cita-cita ya. Siapa tahu nanti untuk periode selanjutnya ada kepala desa yang lebih baik lagi, tangguh ya, selalu bisa merangkul warganya ya, selalu mengayomi warganya, dan harapan ibu akan menjadikan desa Kota Batu itu menjadi desa benar-benar keberkahan Allah SWT. Semoga di masa depan Amin. kepala desanya dari siswa SMK Kusuma Bangsa ya Bu. Ya Rabbal Kita doakan Alamin. bareng-bareng. Tidak menutup kemungkinan kan Bu? Iya. Iya tadi. Karena ibu juga kan di sini hanya kalaupun bisa lagi nanti hanya 2 periode. Iya, Dan iya. batas umur memang tidak menjadi keharusan ya. Sudah sepuh pun ataupun muda pun bisa ya, sama-sama semangat berjuang. Ya itu tadi kata Ibu Kadesnya, tidak bisa instan. Kita pun harus menjaga, mengontrol emosi, gak bisa setahun 2 tahun ya Bu, harus dilatih dan dilatih Ya. lagi. Menurut Bapak Idris Esko MPD nih, kenapa pemimpin itu gak bisa instan? Karena kita megang ini loh. Betul. Kenapa Pak? Perlu proses, Iya. karena mie instan sendiri butuh proses. Harus direbus ya Pak? Iya, mie instan aja harus Kalau mie direbus, gak bisa instan, langsung Iya, dimakan. tidak langsung dimakan. Iya. Itu mie instan aja perlu proses. Jadi sesuatu yang instan itu memang kurang baik. Iya. Biasanya banyak dampaknya gitu. Tapi perlu proses-proses yang dilalui. Termasuk anak-anak sekarang kita yang sedang berlomba di Iya, Notapa iya. ini. Salah satu Jadi bentuk sedang- proses ya? Iya, salah satu bentuk proses, sedang menempa dirinya untuk menjadi para pemimpin. Nah itu kan proses harus dilalui. Iya. Nah, sementara yang sisi lain panitianya juga menempa bagaimana memanage kegiatan supaya luar biasa baiknya gitu. Itu juga proses gitu. Jadi tidak ada sesuatu pemimpin yang instan langsung jadi itu nggak ada gitu. Karena itu kan harus dibentuk dari banyak Ya. kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kawah Chandra di mukanya itu sekolah. Iya. Itu sekolah itu dari mulai kegiatan pembelajaran biasa, ekskul, semuanya itu memang dikolaborasikan untuk ngebentuk Iya. pemimpin yang supaya tidak instan. Mereka masuk ke kegiatan di luar sekolah atau misalnya studi lanjut ataupun bekerja, mereka pun sudah dipersiapkan di sini. Karena itu tidak instan, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Iya, Amin. amin ya Rabbal Alamin. Begini Pak, dari kita sebenarnya Lotapa ini kan ajang lomba ya, Siap. dari jenjang SD, SMP. Secara tidak langsung ini untuk promosi juga nggak? Promosi sekolah, mengenalkan gitu. Ada ini loh di Kusuma Bangsa, gedungnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini. Harapan Bapak untuk mendatangkan anak-anak SD, SMP ke kita itu seperti apa Pak? Iya, memang tidak menutup mata ya bahwa kita perlu memperkenalkan juga ke halayak gitu bahwa Kusuma Bangsa ini memiliki, tadi kita sudah ngobrol sama ibu itu, dia ada beberapa jurusan gitu. Oh iya, iya. Nah itu salah satu bentuk edukasi atau promosi lah kalau mau dibilang langsung Iya, gitu iya. ya. Menginformasikan ke masyarakat bahwa yang datang kan bukan hanya peserta. Kalau di SD Iya, buat iya. ibu-ibunya tuh. Iya. Benar, orang tuanya kadang SD. Nah, itu ternyata dari mulai fasilitas gitu. Misalnya contoh di LCC pasti menggunakan lab. Iya. Ya kita sudah labnya sudah terstandar gitu. Ternyata Kusuma Bangsa punya labnya sudah luar biasa. Mereka ke bawah mau sholat, ada mesinnya juga bagus gitu. Ada mereka ke saya lihat perpustakaan. Ibu udah lihat perpustakaan ya belum ya? Perpustakaan belum tadi. Kita Luar bisa biasa lihat. ya, Masya Nah, Allah. itu juga ternyata nah itu fasilitas itu diperkenalkan secara tidak langsung dengan lomba itu. Iya benar. Jadi ada kegiatan yang
paralel gitu. Iya. Lomba punya tujuan tertentu, di sisi lain perkenalan ini secara fisik gitu, gedungnya seperti ini. Ya untuk di area Kota Batu alhamdulillah sih lumayan fasilitasnya, kalau boleh dibilang lengkap untuk level kita. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang bertahap Sudah sebetulnya, lengkap. sedang melengkapi berbagai fasilitas. Intinya kan untuk pelayanan kepada masyarakat Iya, supaya iya. maksimal dan bisa bersekolah di sini itu ya warga sini terutama Kota Batu tidak usah jauh-jauh lah gitu. Iya. Satu transportasi kan ya dekat gitu kan, daripada silang ke sana kemudian silang ke atas atau ke bawah, lebih baik yang di area sini saja. Betul. Yang sudah Toh jelas. tidak kalah gitu ya dari segi fasilitas, Alhamdulillah. tidak dari segi SDM kita gitu. Kita hadirkan di Lotapa ini loh Kusuma Bangsa, jadi Iya. kenal gitu. Dan di SMK wilayah Ciamas ini Bu, Ya, SMK ya. Kusuma Bangsa ini hampir lengkap jurusannya dan terbanyak yang saya perhatikan ya. Kayak misalkan ada jurusan bisnis digital, manajemen perkantoran, terus ada PSM, ada Teknik desain sepeda komunikasi motor. ya, ada desain komunikasi visual. Yang kadang-kadang SMK kan hanya membuka 2 jurusan, Betul. kadang dia fokus di 1 jurusan. Tapi alhamdulillah di SMK Kusuma Bangsa ini wilayah Ciamas ini Alhamdulillah. mengenalkan 4 jurusan, menawarkan 4 jurusan. Jadi ternyata di Lotapa ini juga menguntungkan masyarakat Pak. Banyak Iya, yang jualan. betul. Bahkan ada lahan parkir kan Meningkatkan maksudnya. perekonomian juga ya. Mas. Menambahkan Luar pendapatan. biasa. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Jadi memang dampaknya multiplier effect. Iya. Jadi punya dampak Keberkahan. sosial, ini dampak edukasi juga, itu dampak ke masyarakat juga baik kan. Jadi semuanya senang. Ya alhamdulillah. Iya, iya. Itu mungkin Sukses. keberkahan dari kegiatan. Iya, amin. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya juga bagi semuanya. Iya, iya. Termasuk pihak pemerintah desa Amin. yang sudah hadir menyaksikan. Langsung ya. Acara Lotapa ini ya. Tadi udah mengambil apa sih? Mendatangkan dari SD, dari SMP gitu kan. Ini ajang momen karena kita lagi buka pendaftaran. Betul. Pendaftaran peserta didik baru. Amin. Alhamdulillah sebenarnya Bu, tadi kita bukan start di gelombang 1. Kita ini sudah start di gelombang 0, tapi gelombang 0 sudah penuh kotanya, sudah ditutup juga gelombang 0 karena anak-anak, Bu, Antusias. saya jurusannya desain komunikasi visual ya, jurusannya manajemen perkantoran ya. Jadi berebutan pengen jurusan kan sesuai minat bakatnya kan untuk SMP. Ditambah kita ada SMP Kusuma Bangsa juga dilanjut lagi. Mungkin orang tuanya lebih percaya mungkin ya Amin. untuk menitipkan di Insya Allah. SMK Kusuma Bangsa lagi. Jadi di gelombang 0 sudah tutup, kotanya sudah penuh. Jadi kita lanjut di gelombang 1. Dan lagi-lagi kotanya juga terbatas. Makanya untuk siswa-siswi SMP SMP dimanapun kalian berada sekolahnya, manfaatkan di gelombang 1 ini karena kota kita terbatas, masih bisa kalian pilih jurusan mau masuk mana. Khawatirnya di gelombang 2 kalian tinggal sisa-sisa kotanya doang nih. Misalkan sisa tinggal di MP nih, tinggal di ini. Kan kalian nggak bisa pilih jurusan gitu ya, Pak. Ya, betul. Ya, untuk selanjutnya Bapak ada tambahan lagi untuk sebelum kita closing nih Bu. Iya, siap. Kita alhamdulillah ini sekitar udah 40 menit, gak kerasa ya. Alhamdulillah, ya Nggak kerasa. Allah. Agak kerasa ngobrol santai. Sebenarnya ini ngopi sih Bu. Iya, Ibu siap. pengen tahu ngopi apa? Ngobrol bareng Pak I. Bisa ya, Ya, singkatannya dikenalnya ngepas dengan berarti Pak I. nih. Iya, Masya Pak I disitu Allah. bilang Pak I mana Pak I gitu. Makanya kita bikin ngopi aja deh, ngobrol bareng Pak I. Iya. Atau ngobrol pintar. Bisa. Di bandel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, terus untuk closing terakhir ya Bu. Siap. Amanat yang Ibu ingin sampaikan untuk adik-adik di rumah, Iya. seberapa yakin percaya siswa SMP atau siswa SD untuk masuk di SMP SMK Kusuma Bangsa ini Bu? Siap. Jadi Ibu berharap ya semua anak-anak Ibu ya yang ada di Desa Kota Batu ini ayo masuk ke SMP atau SMK Kusuma Bangsa ini karena di sini dididik tidak hanya agamanya juga Masya Allah luar biasa dengan guru-guru yang sudah tenaga ahli ya, dan Ibu lihat pun secara langsung bagaimana di sini anak-anak mempunyai jiwa yang sangat luar biasa, juga mental yang sangat luar biasa, pintar-pintar semua ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah ya sudah tadi juga ada yang tercapai cita-citanya menjadi TNI ya, luar Iya. biasa. Nah itu kita baru tahu berapa ya, mudah-mudahan juga
Ya, Ibu berharap menjadi satu kebanggaan di Desa Kota Batu. Ternyata ada SMK Kusuma Bangsa yang luar biasa yang menjadi percontohan nanti di Kabupaten Bogor. Masya Allah, Amin, sekolah pencontohan, Masya Notapa Allah. yang luar biasa yang sudah 3 kali ya. 3 kali. Iya. Ya, insya Allah terus istiqomah Pak, terus Amin. berjuang untuk semua anak-anak Ibu. Ya, ayo Ibu berharap segera daftarkan ya yang untuk masuk ke SMP maupun SMK Kusuma Bangsa. Masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa anak lagi mungkin yang diterima di sini. Yang Ibu berharap semua sehat, sukses, semangat belajar, capai cita-cita ya, percaya diri penuh. Ya, terus kembangkan pramuka. Ya, salam pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih Ibu. Ini testimoninya real dari kepala Insya desanya Allah, langsung, kepala ya, desa Kota mudah-mudahan. Batunya. Amin. Iya, terima kasih Ibu. Amin. Untuk Bapak nih sebelum kita tutup ya Pak, apa sih harapan Bapak untuk program Lotapa ini ke depannya? Harapannya untuk Lotapa ini tentu ada 3 ya. Iya. Ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan tumbuh kembang kepramukaan di SMP SMA Kusuma Bangsa ini kan sudah sesi 3 itu ringnya sudah meluas gitu. Iya. Harapannya mungkin Alhamdulillah. sudah saatnya memang sudah levelnya ditambah gitu. Iya. Ya, ada peningkatan peserta gitu, peserta. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua tentang mata lomba, kualitas mata lombanya ditingkatkan. Oh, jadi jenisnya Kalau kan untuk tambah. juri kita insya Allah juri-juri yang profesional Iya, di iya. Warcap itu untuk menjaga netralitas gitu. Jadi sudah dari segi penjurian, dari segi mata lombanya mungkin karena terbatas, Iya. kita dibatasi. Jadi dibatasi oleh mata lomba. Mungkin nanti bisa Bu Desi, di SD mungkin 1 hari, SMP 1 hari. Iya. Sekarang 3 bumbu. Jadi mungkin agak crowded nih. Iya, Crowded itu sebenarnya banyak supporter nih dari mama itu. Nah, itu mungkin bisa diatur. Iya. Itu juga harapannya ada pengaturan yang diklasifikasi. Iya. Jadi 1 hari SD, 1 hari SMP Biar lebih maksimal juga ya. maksimal. Iya, Kemudian yang terpenting adalah pelayanan terhadap peserta. Tidak boleh terabaikan gitu ya. Karena misalnya fasilitas baraknya pun kan terbatas. Sekitar Iya. ada 23 barak yang harus disiapkan. Khawatirnya baraknya Luar biasa. disimpan di tempat yang kurang berkenan. Nah, itu kan kita tidak mau. Karena kita ingin melayani masyarakat secara maksimal. Dengan baik ya. Dengan baik. Yang terakhir yaitu panitia dan peserta. Harapannya silaturahmi ini tetap terjaga. Iya, iya. Walaupun di luar lomba gitu kan. Mm-mm. Lomba ini adalah awal dari silaturahmi kita. Kemudian di luar lomba insya Allah dilanjutkan silaturahminya untuk mempererat persaudaraan dan persatuan Amin. di wilayah baik Kota Batu maupun wilayah sekitar. Iya. Amin amin amin. Banyak harapan-harapan baik ya dari pemimpin-pemimpin kita ini. Alhamdulillah semoga semuanya tercapai, terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan-harapan yang sudah tadi Bapak Ibu sampaikan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ibu, Bapak terima kasih atas waktunya. Kesempatan emas banget Bu, semuanya ini kesempatan emas untuk SMK Kusuma Bangsa mendatangkan Ibu. Sekaligus Masya Allah. kita aja Bu podcast dengan Capsek ini atur jadwalnya Bapak. Gimana nih podcast Bapak? Luar biasa Aduh ini ya. ada tamu, Masya ada ini Allah. ya alhamdulillah. Kita bisa duduk bareng mendatangkan Bapak Ibu Kepala Desa dan Bapak Idris Askom SPD untuk podcast kali ini. Terima kasih, semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.